ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحبه وترضاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis Thalabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Tema kajian kita sore hari ini adalah matan Al-Ajurumiyah. Mudahnya kita sebut matan Jurumiyah. Sebuah kitab yang membahas ilmu nahwu, ditulis oleh Muhammad bin Dawud As-Sunhaji atau As-Sinhaji. Dikenal juga Ibnul Ajurumi. Matan Jurumiyah merupakan matan dasar yang biasanya dikaji untuk menguasai ilmu nahwu. Insyaallah nanti kita akan mengkaji kitab ini sesuai dengan permintaan Ustaz Azam. Mungkin akan kita tuntaskan kalau bisa, tapi tidak bisa sekali pertemuan, mungkin beberapa kali pertemuan. Nah, sebelum itu saya ingin ngasih pengantar, memberi pengantar sedikit supaya nanti lebih memudahkan kita di dalam mempelajari matan Jurumiyah ini. Pertama, saya ingin mengingatkan tentang pentingnya pemahaman tentang bahasa Arab secara umum, khususnya ilmu nahwu di dalam thalabul ilmi. Kita semua adalah thalibul ilmi, orang-orang yang belajar ilmu. Sudah banyak fatwa-fatwa ulama tentang pentingnya mencari ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab. Namun saya akan ambil contoh di sini betapa berbahayanya atau betapa fatalnya ketika kita memahami ilmu agama tanpa bekal bahasa Arab yang memadai, termasuk tentu di dalamnya ilmu nahwu. Karena banyak penyimpangan pemikiran maupun akidah awalnya dari kesalahpahaman masalah bahasa. Begitu para ulama mengatakan, karena kita ini orang ajam, non Arab. Kadang-kadang kita memahami bahasa Arab itu dengan cara pemahaman kita, bukan ala orang asli Arab begitu. Nah, misalnya ini, saya dalam sebuah penjelasan tentang Jurumiyah, betapa pentingnya pengaruh bahasa di dalam memahami sebuah akidah. Di dalam akidah itu ada pembahasan tentang Al-Quran kalamullah, betul ya? Di sana ada faham menyimpang dari kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa bikalamillah walakinnahu makhluk. Dari mana pemahaman Al-Quran itu makhluk? Salah satu alasan yang paling utama orang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk adalah
cara mereka memahami bahasa Arab. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti ada Allah yang menciptakan, kemudian segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Berarti segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Pemahamannya begitu. Sebenarnya ini kalau dikaji dalam pemahaman bahasa Arab keliru. Karena mestinya pemahamannya bukan berarti semua selain Allah itu syai'. Sedangkan Allah adalah khaliqus syai', bukan begitu. Tetapi pemahaman yang benar adalah segala sesuatu yang tercipta itu penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri juga di dalam ayat lain disebutkan qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Ayyu syai' yang lebih kesaksiannya lebih besar. Qulillahu syahidun. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu juga asy-syai'. Allah itu syai'. Maka ketika sebagian ulama mendebat orang yang memiliki pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk, dia mengatakan bahwa kamu memahami seperti itu karena kamu memahami bahasa Arab dengan cara pemahaman orang ajam, bukan cara pemahaman orang Arab. Allah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai', artinya adalah kalau orang-orang Arab memahami adalah segala sesuatu yang diciptakan, maka penciptanya adalah Allah. Sama dengan misalnya gini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Apakah gunung-gunung hancur, apakah matahari dan bulan hancur dalam Al-Quran itu? Bukan. Tapi segala sesuatu yang bisa hancur dengan angin, maka itu tudammiru kulla syai'. Pemahamannya seperti itu. Itu salah satu contoh. Ada paham-paham yang terkait dengan pemahaman nahwu juga. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ngasih contoh ya. Ada paham fana. Fana itu begini, kalau kita beribadah kepada Allah, terus beribadah seakan-akan Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Di situ ada yang memahami begini, jika kamu fa in lam takun tarahu, maka kamu melihat Allah, begitu. Tarahu dijadikan sebagai jawab dari syarat, jawabu syarat. Kalau kamu sudah tidak ada, maka nanti kamu akan melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, hadisnya sangat terkenal itu dalam tentang ihsan. Fa in lam takun tarahu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengoreksi itu. Kalau tarahu itu jawab syarat, berarti dia harus majzum ya. Jawab syarat harus majzum kan? Jawab syarat harus majzum. Kalau majzum, tarahu harus tidak pakai alif. Tetapi fa in lam takun tarah. Maka pemahaman itu cukup dibantah dengan pemahaman bahasa Arab yang benar, sehingga sesuai dengan penjelasan para ulama, fa in lam takun tarahu fala taksih. Jawab syaratnya mahdhuf. Jangan bermaksiat meskipun kamu tidak melihat Allah, karena dia melihat kamu. Fa innahu yaraka. Baik, ini pertama tentang pentingnya bahasa Arab. Saya kira memang sini juga jurusan bahasa Arab, jadi sudah pasti antum memilih jurusan pendidikan bahasa Arab ngerti betapa pentingnya bahasa Arab ini.
tapi sedikit saya ingatkan lagi. Kemudian pembahasan di dalam kitab Jurumiyah ini terbagi menjadi 4 pembahasan supaya mudah ya nanti. Ilmu bahasa Arab itu ada ilmu tashih dan ada ilmu tafsih. Ilmu tashih itu nahwu dan sharaf, kemudian ilmu tafsih itu adab dan balaghah. Nahwu berbicara tentang kalimat dan perubahan-perubahan pada akhir kata sesuai dengan perubahan susunan kalimat, sedangkan sharaf berbicara tentang perubahan kata. Kitab Jurumiyah ini berbicara tentang 4 hal. Hal pertama yang dibicarakan adalah tentang pembagian kalam dan kalimah. Tentang kalam dan kalimah. Kalam. Ibnul Ajurumi mendefinisikan al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Bisa dilihat di Jurumiyahnya. Nanti akan kita baca, tapi saya kutip sedikit-sedikit dulu. Beliau mendefinisikan itu. Kalam adalah lafaz, artinya ucapan, bukan isyarat. Kalau isyarat tidak bisa dimasukkan kategori kalam, meskipun bisa dipahami. Dengan tangan orang bisa memerintah dengan berbagai isyarat, tetapi isyarat tidak termasuk dalam definisi kalam. Al-kalam huwal lafzu al-murakkab. Dia tersusun, terdiri dari beberapa kata. Lafaz itu tersusun, al-mufid, memberikan makna yang sempurna. Al-mufid faidatan tamah, artinya bicara mendengar sebuah ucapan Ja'a Muhammadun. Kata-kata Ja'a Muhammadun itu sudah mufid. Tetapi kalau ada Ja'a atau Muhammadun kitabun kursiyun, orang paham nggak itu? Nggak paham. La yufidu faidatan tamah. Maka itu bukan kalam. Kalam harus mufid. Walaupun panjang, tapi kalau nggak mufid dia bukan kalam. Al-kalamu al-lafzu al-murakkab al-mufidu bil wad'i, ay bil wad'il arabi. Dengan tarkib bahasa Arab. Afwan, nanti bahasa pondok itu bisa jadi bukan termasuk kalam, bukan kalamul Arab. La madza, ini bukan wad'ul arabi. Ila aina anta? Ana urid ila suq. Dimana la madza? Itu bukan al-wad'ul arabi. Kadang orang Arab kalau datang ke pondok itu heran. Saya dengar sepertinya kata-katanya Arab semua, tapi kok saya rasa itu bukan bahasa Arab gitu. Karena wad'unya bukan wad'ul arabi. Jadi secara bahasa Arab kata-kata itu disusun untuk satu makna tertentu. Wad'unya harus arabi. Jadi di bagian awal kitab Jurumiyah ini membahas tentang kalam dan pembagian kata, pembagian kalimah. Kalimah itu kalau kita Indonesiakan kata, al-kalam wal kalimah. Pembagian kata menjadi al-kalimatu berapa bagian? Salah satu aksam. Wa aksamuhu thalathah, ismun wa fi'lun wa harfun jaa bimakna. Kata dalam bahasa Arab itu 3 aja pembagian kata. Bisa jadi dia isim, bisa jadi dia fi'il, bisa jadi dia harf. Ada yang lain lagi enggak? Enggak ada lagi. Cuma 3 itu. Ini nanti pengaruh kepada i'rabnya. Dalam i'rab nanti pengaruh. Pemahaman tentang perbedaan antara isim dan fi'il itu akan mempengaruhi di dalam i'rab.
Ja'a fi'il, jalasa fi'il, julusun isim, jalisun isim, soh artinya diam, isim juga. Katabu, jalasu, wawunya isim atau fi'il atau harf. At-tullabu katabud darsa, waw itu isim, fi'il atau harf. Waw, katabu, wawunya. Kataba, ya, fi'il, wawunya. Wawul jamaah itu isim atau fi'il atau harf. Nah itu harus kita bedakan. Sebelum kita mengi'rab, kan pembahasan nahwu itu kan mengi'rab. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita harus tahu dulu perbedaan antara masing-masing kata, atau dalam bahasa Arab disebut kalimat. Di dalam bahasa Indonesia kalau kalimat itu kalam. Tapi kalau kalau kalimat dalam bahasa Arab justru kata. Ketika ada Ja'a Muhammadun ilal madrasati, Ja'a fi'il, Muhammadun isim. Kita bicara isim, fi'il dan huruf aja, nggak ada yang lain. Ila huruf, madrasah, al-madrasah isim. Ya kalau itu tahu semua. Cuman ada beberapa kata yang mungkin sebagian orang agak kabur, ini sebenarnya fi'il atau isim. Ja'a jelas sekali bahwa itu fi'il ya. Maka di bagian awal kitab Jurumiyah itu membahas tanda-tanda suatu kata itu dia disebut isim atau fi'il atau huruf. Apakah itu isim, apakah fi'il atau huruf? Coba dilihat misalnya di halaman awal itu bagaimana kita mengenali tanda-tanda sebuah kata itu termasuk isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulul alif wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa rubba wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam wa hiya ba al waw wa ta, al waw al ba wa ta. Coba di situ ada alamatul ismi al lafziyah. Kita bisa mengetahui kata itu isim atau fi'il dengan melihat tanda-tandanya. Satu, at-tanwin. Tadi misalkan soh, fi'il atau isim, diamlah. Dia adalah isim karena dia menerima tanwin. Sohin. Kalau fi'il amr nggak ada tanwin. Uskut, nggak ada fi'il amr, fi'il madhi atau fi'il mudhari yang pakai tanwin. Kalau ada tanwinnya berarti isim, sohin. Walaupun maknanya adalah diamlah, ismu fi'il amr. Juga begitu. Uffin bisa ditanwin berarti dia isim. Kalau ja'u atau katabu, wawunya apa? Salah satu tanda isim adalah bisa dimasuki oleh huruf jar atau huruful khafdi. Dan karena dhamir itu bisa dikasih huruf khafdi, maka ja'u itu termasuk semua asma'ud dhamair
Asma'ud dhamir itu semuanya adalah isim ya. Ja'u wawunya itu isim. Maka dia nanti bisa marfu, dia bisa marfu. Ja'u wawunya adalah isim. Salah satu contoh tanda satu kata itu disebut isim adalah bisa ditanwin. Muhammadun bisa, atau kitabun bisa ditanwin, bisa diberi alif dan lam. Al-kitabu, al-julusu, al-jalisu. Kalau jalasa nggak bisa ditanwin, yajlisu juga tidak bisa ditanwin. Kemudian kalau julusun bisa ditanwin, al-julus bisa, jalisun bisa ditanwin, bisa dikasih alif dan lam. Al-jalisu, maka dia merupakan isim. Ada huruful khafdi dan ada huruful qasam. Kemudian tanda bahwa satu kata itu merupakan fi'il ya. Al-alamah al-lafdhiyah. Alamatul fi'li al-lafdhiyah. Apa alamatnya? Tandanya ada sin. Ada saufa, bisa dikasih ada ta'nis as-sakinah, ini tanda-tanda. Misalnya jalasa. Jalasa kenapa kita sebut fi'il? Tandanya apa? Buktinya bahwa di situ fi'il. Jalasa bisa kita kasih at-ta'nis as-sakinah. Jalasat. Kalau julus nggak bisa dikasih ta'nis as-sakinah. Julusat nggak bisa. Jalasat. Ada yajlisu, kita kasih saufa yajlisu atau saya jelisu. Nah, itu tanda-tanda bahwa itu adalah fi'il. Adapun huruf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalau tidak termasuk fi'il, tidak termasuk isim, maka dia adalah harf. Ala, semua tanda-tanda isim dan semua tanda-tanda fi'il tidak termasuk, tidak ada di dalamnya. Tidak bisa kita tanwin, tidak bisa kita kasih alif dan lam, tidak bisa kita kasih huruf jar sebelumnya, dikasih huruf qasam juga nggak bisa, maka itu merupakan huruf. Nah, ini nanti ada pengaruhnya pada i'rab ya, karena pembahasan sesudah itu nanti adalah pembahasan i'rab. I'rab itu apa? Di bab al-i'rab bisa dilihat di bab i'rab. Sementara kita comot-comot dulu ya untuk memberi gambaran umum. Sekarang kita pembahasan nahwu itu kan melihat perubahan di akhir kata. Ja'a Muhammadun ilal madrasah. Ra'aitu Muhammadan fil madrasah. Muhammadun jadi Muhammadan. Kemudian marartu bi Muhammadin. Aku melewati Muhammad. Bi Muhammadin. Perubahan di akhir kata dengan perubahan susunan kalimat, itulah pembahasan ilmu nahwu. Perubahan itu tergantung kepada awamil, faktor-faktor yang mengubahnya. I'rab itu ada berapa? Ar-raf'u, hukum-hukum i'rab, an-nahwu, ar-raf'u, an-nasbu,
al-jarru atau al-khafdu, al-jazmu. Yang bisa di-i'rab itu adalah isim dan fi'il. Kalau huruf kita nggak bahas i'rab huruf, karena huruf tidak ada tidak termasuk kata-kata yang mu'rab. Dia dimanapun begitu, mabni kalau huruf itu. Berarti kalau kita sudah tahu ini huruf, ini isim, ini fi'il, maka yang kita tahu nanti i'rab itu hanya pada fi'il dan pada isim. Kemudian fi'il ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi, ada fi'il amr. Jalasa fi'il amr, yajlisu fi'il mudhari', ijlis fi'il amr. Manakah di antara fi'il ini yang mu'rab? Semua fi'il madhi mabniun alal fathi. Semua fi'il amr mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia mabni sesuai dengan jazmnya mudhari'nya. Ada yang mabni ala sukun, ada mabni ala hadfi al-ya, ada yang mabni ala hadfi an-nun, ya. Tergantung mudhari'nya dia apa. Kalau mudhari'nya yajlisu, majzumnya yajlis, berarti ala sukun. Fi'il amrnya mabniun ala sukun. Kalau tajlisina, jazmnya gimana? Tajlisina, lam tajlisi, berarti jazmnya ala hadfi nun. Berarti fi'il amrnya mabniun ala hadfi ijlisi. Tajlisuna, ijlisu, mabni. Semua fi'il mudhari', fi'il amr itu mabni. Fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni. Sekarang tinggal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bisa marfu', bisa mansub, bisa majzum. Ada fi'il mudhari' yang majrur? Enggak ada. Fi'il tidak bisa majrur. Jadi kalau fi'il, pembahasan kita hanya di fi'il mudhari' kalau i'rab itu. Yang mu'rab itu fi'il mudhari', yajlisu, yaktubu, atau yaktubuna, tajlisina, tajlisuna, tajlisani. Itu nanti bisa majzum, bisa marfu', bisa mansub. Kemudian baru kalau isim bisa marfu, bisa mansub, bisa mahfud, ya, atau majrur. Tanda-tanda i'rab. Sekarang tanda i'rab ini ada tanda i'rab itu, ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Ada tanda i'rab yang asli dan cabang. Tanda i'rab yang asli saya tulis di sini. Tanda i'rab yang asli ada 4 i'rab. Ada ar-raf', an-nasb, al-khafd, al-jazm. Al-khafd bisa juga disebut al-jar. Kalau tanda asli marfu itu apa? Dhammah. Ya. Muhammadun, kitabun, madrasatun. Itu asli. Kenapa disebut asli? Karena kebanyakan begitu. Yang paling banyak namanya marfu itu dengan dhammah. Kemudian
untuk mansub dengan fathah. Muhammadan, ra'aitu Muhammadan. Kemudian kalau majrur atau mahfud dengan kasroh. Tanda kasroh adalah tanda asli untuk khafad. Kata yang hukumnya khafad itu dengan kasroh. Contohnya marartu bi Muhammadin. Kemudian untuk jazm aslinya adalah sukun. Lam tajlis. Ini tanda-tanda asli i'rab. Alamatul i'rab al-asliyah. Kebanyakan begitu. Apakah itu isim mufrad atau isim-isim yang lain, kebanyakan begitu. Nanti ada alamatul i'rab al-far'iyah. Al-far'iyah itu tanda-tanda i'rab yang berlaku tapi tidak terlalu sering, tidak banyak. Alamatul i'rab al-far'iyah. Di sini ada 7 poin. Yang 5 adalah isim, yang 2 adalah fi'il. Jadi semua kalau dia marfu' itu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur atau mahfud dengan kasrah, majzum dengan sukun, kecuali pada beberapa kata berikut ini. Yang pertama adalah al-asma ghairu munsharif. Al-asma ghairu munsharif. Di dalam bahasa Arab ada isim-isim yang ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Kenapa tidak bisa ditanwin? Katanya begini, katanya isim ghairu munsharif ini mirip dengan fi'il. Maka orang-orang Arab menghukum isim ghairu munsharif ini enggak dikasih tanwin. Karena tanwin ini zinatul ism. Kalau kata ada nunnya itu jadi indah. Misalkan kita bin dibunyikan itu ada nun tanwin di belakangnya itu lebih indah daripada kita bi. Begitu. Nah, karena isim ghairu munsharif ini mirip dengan fi'il, maka orang-orang Arab katakanlah ngasih hukuman gitulah. Dikasih hukuman, dia tidak dikasih tanwin. Isim ghairu munsharif contohnya apa? Ahmadu. Ahmadu itu kan mirip fi'il. Ahmaduka ya Allah, saya memujimu ya Allah. Atau Yazid, Yazidu. Yazid ini seperti fi'il mudhari'. Atau Umaru. Ya, seperti itu. Pembahasannya nanti ada rinci banyak sekali. Isim ghairu munsharif itu banyak contohnya. Fatimatu, Aisyatu dan sebagainya. Itu isim ghairu munsharif. Semua tidak ditanwin. Al asma'u ghairu munsharif tuhfadhu bil fathah. Masajidu, karorisu, atau nama-nama ajam seperti Ibrahimu, Yusufu. Ada beberapa macam isim ghairu munsharif. Semuanya tidak bisa ditanwin. Marfu'nya tetap dengan dhammah, mansubnya dengan fathah. Yusufu, Yusufa. Ahmadu, Ahmada. Tetapi majrurnya atau mahfudnya tidak dengan kasrah tapi dengan fathah. Isim ghairu munsharif. Kemudian jamak muannas salim. Al-muslimat,
al-muslimat. Ini marfu'nya tetap dengan dhamma, majrurnya dengan kasrah al-muslimati, tetapi mansubnya dengan fathah. Khalaqas samawati, bukan samawata tetapi samawati. Ya. Khusus pada fathah, pada nasabnya dia dengan fathah. Kemudian asmaul khamsah. Yang ketiga asmaul khamsah. Abuka, akhuka, apa? Fuka, hamuka, hanuka. Zu plus zu malik zu ya. Ya, asmaul khamsah ini i'rabnya berbeda. Marfu'nya bukan dengan dhammah tapi dengan waw. Mansubnya dengan alif. Majrurnya dengan ya. Ja'a akhuka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhika. Kemudian jamak mudzakkar salim, marfu'nya dengan wawu, nasabnya dan jar atau khafadnya dengan ya. Ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Kemudian yang kelima adalah musanna. Musanna ini rafa'nya dengan alif, rafa'nya dengan alif, kemudian nasabnya dan khafadnya dengan ya. Ja'al muslimani, ra'aitul muslimaini, marartu bil muslimaini, pakai ya. Nah, itu ada 5 pengecualian i'rab pada asma. Nanti semua dibahas rinci di Jurumiyah. Kalau memang Allah kasih waktu sampai selesai kita baca. Tapi ini untuk gambaran secara umum supaya kita lebih mudah membayangkan ya. Bayangan kita kan namanya nahwu itu harus bisa mengerti perubahan-perubahan di akhir harokat akhir dari sebuah kata. Nah, yang 2 itu adalah pada fi'il. Fi'il itu yang menjadi pengecualian adalah al-af'alul khamsah. Yaf'aluna, yaf'alina, yaf'aluna, yaf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah, apa lagi, satu lagi. Yaf'aluna, yaf'alani, taf'alina, taf'alani. Sudah berapa itu? Sudah 5 ya? Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alani, yaf'alani, taf'alina. Ada 5 ya? Ada 5 itu. Yaf'aluna atau yaktubuna, at-tullabu yaktubuna, antum taktubuna, antuma taktubani, huma yaktubani, anti taktubina. Ada 5 namanya asmaul khamsah yang berhubungan dengan alif, yang fa'ilnya alif, kemudian fa'ilnya wawul jamaah dan ya mukhatabah. Ada 3 itu terkait dengan wawul jamaah, alif tasniyah dan ya mukhatabah. Kelima huruf fi'il itu marfu'nya dengan subutu an-nun. Yaktubuna, taktubuna, yajlisani, tajlisani, tajlisina.
ada nunnya itu berarti marfu. Tapi kalau mansub atau majzum, nunnya hilang. Lan taktubu, uridu an taktubu. Yuriduna liyutfi'u, nunnya hilang, itu mansub. Atau majzum, wa aqimus shalah, yuqimus shalah. Kalau majzum contohnya lam yuqimus shalah, lam yuqimus shalah, mereka tidak menegakkan sholat, nunnya hilang. Jadi kalau majzum dan mansub nunnya hilang. Yang ketujuh, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang akhirnya alif atau wawu atau ya, seperti yajri, yad'u, yakhsha. Itu bedanya adalah pada jazmnya. Jazmnya bihadfi harfil ilah, dihapuskan harfu ilahnya. Begitu ya. I'rabnya secara umum seperti itu. Fi'il mudhari' umumnya marfu. Umumnya marfu kecuali kalau ada faktor-faktor yang menyebabkan dia ada nawasib atau ada jawazim. Secara sekilas itu materi secara umum pembahasan di kitab Al-Jurumiyah. I'rabnya seperti itu. Nanti setelah pembahasan tentang tanda-tanda i'rab dan tanda-tandanya, nanti di bab berikutnya pembahasan adalah apa yang membuat perubahan i'rab pada fi'il. Di dalam Jurumiyah dibahas semua yang mempengaruhi fi'il sehingga dia berubah i'rabnya. Setelah itu baru semua yang mempengaruhi isim, apa yang mengubah i'rabnya isim. 4 pembahasan itu. Pertama tentang kalam dan kalimah, kemudian tentang i'rab, kemudian i'rabul af'al, kemudian i'rabul asma. Pembahasannya hanya 4, jadi simple. Kalau kita menguasai 4 ini, mudah-mudahan kita menguasai ilmu nahwu. Kata Syekh Utsaimin, ilmu nahwu kabaitin minal khasyabi. Kabaitin minal khasyabi babuhu minal hadid. Jadi ilmu nahwu itu, sebagian orang kok susah ya memahami nahwu. Sebenarnya tidak susah, ilmu nahwu itu mudah. Yang sulit itu masuknya. Masuk ilmu nahwu itu susah. Tapi kalau sudah masuk sebenarnya gampang. Itu seperti rumah dari min kosob, dari bambu. Hanya pintunya aja dari besi. Nah, kalau sudah masuk, nanti sudah kita bahas jadi mudah. Baik, kita sudah sampai pada jam 4:30. Nanti sampai jam berapa Ustaz? Jam 5 ya. Berarti kita ada setengah jam untuk membaca. Berarti siapa Ustaz yang bisa diminta baca nih Ustaz? Fadhal, salah satu tolong dibaca. Kita bahas sedikit-sedikit Jurumiyah. Fadhal. Ada itunya suaranya Ustaz. Mic-nya. Kita masuk kepada materi. Tadi adalah pengantar. Jadi untuk memahami sedikit tentang ilmu nahwu atau pembahasan secara umum di kitab Jurumiyah. Atau dibaca. Di sini boleh, di sini boleh. Kalau nggak ada.
Mic-nya hanya satu saja. متن الجرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالحفظ والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Jazakumullah khairan. Baik, bahas bagian awal ini tentang kalam ya, kalam. Tadi pembahasan awal berbicara tentang kalam dan kalimah. Apa itu kalam? Kemudian pembagian dari kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Ini dasar. Kalau kita tidak bisa membedakan isim, fi'il dan harf, kita susah mengi'rab. Kita sulit mengi'rab. Jadi nanti i'rabnya bagaimana itu kita harus tentukan dulu, isim, fi'il atau harf. Al-muallif mengatakan al-kalamu huwal lafzu. Disebut kalam adalah lafaz, sesuatu yang diucapkan. Tadi saya bilang kalau orang berkomunikasi tanpa ucapan itu bukan kalam. Hanya dengan isyarat saja sudah tidak masuk kalam. Al-murakkabu, yang tersusun. Karena minimal kalam itu ada dua kata. Kalau orang berbicara tapi hanya bilang masjidun, ja'a, nama, cuma satu kata, itu bukan lafzul murakkab dan tidak bisa dipahami. Itu bukan kalam. Dia harus murakkab. Kalau ada kata-kata, satu kata yang bisa dipahami, itu pun sebenarnya aslinya bukan satu kata. Misalnya ijlis. Ijlis itu sebenarnya murakkab dari fi'il amr, juga ada fa'ilnya yang dhamir mustatir ya, dhamir mustatir. Jadi ada dua tetap. Meskipun kata-katanya cuma satu,
tapi itu terdiri dari dua. Ijlis anta. Ijlisi, ijlisu. Istaqim. Dia harus murakkab. Muhammadun bukan kalam, tapi Muhammadun jalisun. Muhammad duduk. Nah, itu kalam. Atau jalasa Muhammadun. Fatimatu itu bukan kalam. Fatimatu jalisatun. Fatimah duduk. Berarti itu kalam. Atau jalasat Fatimatu, itu kalam. Murakkab al-mufid. Mufid harus maknanya bisa difahami. Walaupun panjang tapi nggak dipahami. In lam tajlis 'alal kursi. Terus berhenti. Itu bukan kalam. In lam tajlis 'alal kursi, mada? Kalau kamu nggak duduk di atas kursi, terus berhenti, itu bukan kalam karena belum bisa dipahami. Lam tufid ghairu mufid. Tidak memberikan faedah sempurna, nggak memberi informasi yang cukup kepada orang yang mendengar. Yang mendengar tadi pasti penasaran, kalau kamu tidak duduk di atas kursi, ngapain? Coba, mesti tanya gitu. Muhammad kenapa? Belum cukup, tapi kalau sudah dikasih tahu, kalau kamu tidak duduk di atas kursi, kamu akan kelelahan, misalnya gitu. Muhammad datang, orang sudah paham. Ja'al mu'allim, guru sudah datang, paham. Bilwatni, ini bilwatni al-Arabi, dia harus dengan susunan kata yang sengaja disusun sedemikian rupa dengan susunan yang dikenal oleh orang Arab, bangsa Arab, orang-orang yang berbahasa Arab, bahwa itu bermakna tertentu. Maka susunannya harus sesuai dengan tarkib Arabi. Kalau bukan wadil Arabi juga bukan kalam. Kemudian sebagian saya temukan di syarah Syekh Utsaimin, kadang-kadang ada kalam, ada ucapan yang panjang, tapi ucapannya orang yang mengigau, itu bukan kalam juga. Mengigau, nyerocos tapi dia tidur. Kemudian wa aqsamuhu tsalatsa. Pembagian kalam itu kalimah ada 3. Unsur-unsur di dalam sebuah kalam itu adalah kata, ada 3. Dibagi 3, isim, wa fi'il, wa harf. Ja'a li makna. Jadi ada ismun, ada fi'lun, ada harfun ja'a li makna. Huruf yang memang disebut huruful ma'ani. Setiap huruf itu ada makna. Lam misalnya, lil qa'ati babun. Lam di situ kan ada maknanya. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Min dan ila itu ada maknanya. Huruf yang ja'ali makna, harful ma'ani. Pembagian isim, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Karena pentingnya kita mengenali isim, fi'il dan huruf, maka di sini penulis mengatakan, memberitahukan tanda-tanda isim, tanda-tanda bahwa sebuah kata itu isim.
Kalau misalkan dihadapkan kita pada ada kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mana isim, mana fi'il, mana harfnya? Hamdun di situ isim atau fi'il? Isim. Lillahi, li, harf. Allah, isim. Rabb, isim. Al-Alamin, isim. Coba kita tandain. Alhamdulillah, tanda isimnya apa itu? Alif lam. Lillahi, Allah, tanda isimnya apa? Dukhulul harfil jar. Dukhulu harfil jar. Lillahi Rabbi. Rabbi bisa ditanwin kalau memang posisinya tanwin. Rabbin bisa. Ar-Rabbi juga bisa. Di situ juga dia majrur. Dia kalau majrur mesti isim. Nggak ada fi'il yang majrur itu nggak ada. Fi'lun mudhari'un majrurun nggak ada. Adanya isim mesti. Rabbi al-alamin, tanda isimnya apa? Alif lam. Gitu. Untuk menandai sesuatu kata itu isim, kata beliau yu'rafu bil khafdi. Tadi Rabbi kan khafd atau jar. Bahasa yang lebih familiar atau populer majrur gitu ya, jar. Wa tanwini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang tanwin mana ya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada tanwin ya di situ ya. Di surat Al-Fatihah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan ada tanwin. Kitabun anzalnahu, itu tanwin. Qul huwallahu ahadun, mana tanwinnya? Ahadun, berarti ahadun itu isim. Qul huwallahu ahadun. Kemudian duhulil alif wal lam tadi, alhamdulillah dan lain-lain. Kemudian huruful khafdi wahiyya minal mu'minina rijalun. Al mu'minin isim karena bisa masukin min. Ilal contohnya habbaba ilaikumul. Kum di situ isim atau fi'il atau isim karena ada ilah, dimasukin ilah. Ilaikum, ilaihim, alaihim, alaika. Ka itu isim domir. Semua domir itu isim. Ala, min, ila, an, ala, fi, rubba. Rubba artinya apa? Rubba rumyatin min ghairi ramin. Kalau ada rubba maka belakangnya majrur. Rubba termasuk harfu jar atau huruful khafdi, harful khafdi. Rubba romyatin berarti dia isim karena ada rubba. Banyak orang yang ada banyak lemparan tapi nggak ada yang melempar. Bahasa Indonesianya lempar batu sembunyi tangan. Itu kalau orang Arab rubba rumyatin min ghairi ramin. Tahu-tahu kok peletak gitu. Ada batu kok nggak ada yang lempar ini. Banyak masalah timbul nggak ada yang merasa bertanggung jawab. Rubba rumyatin min ghairi ramin. Rubba wal kaf. Ka
Kaf. Anta kal asad. Al asad berarti isim. Walam lillahi. Wa huruful qasam. Huruful qasam wawu, ba dan ta. Wallahi, Allah berarti isim. Kemudian al-ba billahi. Kemudian ta Allahi. Semua yang ada wawu, ba dan ta untuk qasam itu semua isim. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa saufa wa ta'i ta'nis. Untuk menandai bahwa itu fi'il, kita masukkan qad. Yajlisu, kita masukkan qad yajlisu. Berarti kadang-kadang dia duduk. Qad yajlisul ustadzu 'alal minbari. Untuk menunjukkan jarang-jarang terjadi. Kalau dia setelah qad ada fi'il mudhari', maka dia jarang-jarang terjadi. Atau sering terjadi bisa. Qad yajlisu. Qad yajlisul ustadzu. Kemudian sin artinya akan. Kalla saya'lamun. Saufa. Kalla saufa ta'lamun. Itu semua tanda-tanda saufa pasti. Kemudian ta'nis as-sakinah. Kemudian wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalil fi'li. Semua tanda-tanda isim dan fi'il itu tidak bisa dimasukkan kepada huruf. Saya kira sementara kita bahas ini dulu, Ustaz. Mungkin ada sebagian yang mau bertanya. Nah, nanti ikhwan dan akhwat semuanya, kalau dalam praktek ketika antum membaca Al-Quran, ketika membaca kitab, perlu diperhatikan itu. Apakah ini golongan isim atau fi'il atau harf? Karena kalau kita semakin jeli atau semakin tepat dalam menentukan atau memahami bahwa ini isim, fi'il atau harf, itu akan memudahkan berikutnya dalam pembahasan i'rab, di dalam hal i'rab. Mungkin ada yang belum jelas, kurang jelas. Pak Ibrahim, jelas enggak? Yang benar loh. Besok datang lagi enggak? Talibah paham semua? Talibat paham ya? Masih sederhana kok ya. Talib paham semua? Tulab belum paham? Paham ya? Kalam dan pembagiannya. Kita bicara baru kalam dan pembagiannya. Kapan sesuatu disebut kalam? Kemudian pembagian kata. Nah, ini adalah dasar. Insyaallah pada bab berikutnya akan berbicara tentang i'rab atau perubahan akhir kata.
harokat akhir, perubahan harokat akhir pada setiap kata. Tanda-tanda i'rabnya itu nanti kita bahas lebih rinci, walaupun tadi sudah saya singgung. Kemudian nanti apa saja yang membuat fi'il berubah, atau i'rab fi'il itu apa saja yang mempengaruhi. Dan yang paling banyak nanti i'rab isim. Jadi sederhana sebenarnya nahwu itu cuma bicara itu, mau ngalor ngidul ya yang dibicarakan itu. Perubahan kata akhir, perubahan harokat akhir pada setiap kata. Kalau kita sudah ngerti harokat akhir, berarti sebagian ilmu untuk membaca kitab gundul sudah ada di tangan kita. Tinggal belajar sorofnya. Karena sorof berbicara tentang perubahan pada kata-kata, setiap kata di pertengahannya. Kalau kitabun menjadi kutubun itu pembahasannya pada sorof. Kalau kataba menjadi katibun itu pada sorof. Tetapi kalau kata kitabun menjadi kitabin, kitaban itu pembahasannya di nahwu. Pembahasan nahwu lebih mengarah pada perubahan akhir. Meskipun kelihatan sederhana, tapi perubahan akhir, perubahan harokat itu sangat mempengaruhi pemahaman. Seperti tadi yang saya jelaskan di dalam pemahaman. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Perbedaan ada alif dengan tidak itu mempengaruhi makna. Orang memahami fa in lam takun itu syaratnya, jawab syaratnya tarahu. Salah, kenapa? Ada alifnya. Kalau dia jawab syarat alifnya nggak ada, fa in lam takun tarah. Seperti juga dulu kenapa ilmu nahwu itu dibikin? Kan latar belakangnya kan ada orang yang membaca surat At-Taubah. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Ada yang baca gitu. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Artinya apa? Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari orang-orang dan dari rasulnya. Wah, kaget. Masa ada Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya? Fa anna bari'un mimman bara'allahu minhum. Kemudian dia lapor kepada Amirul Mukminin. Kok saya mendengar kayak begini, gimana ini? Oh, kamu salah baca. Yang benar adalah annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Walaupun hanya perbedaan rasuluhu dan rasulihi, makna secara keseluruhan berubah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.